Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Reebok Classic Leather, salah satu seri andalan Reebok yang pertama kali dirilis dari tahun 83. Ini menurut gue jadi sepatu yang masih relevan banget sampai sekarang ini. Dan kenapa gue bilang kayak relevan? Karena kalau gue main ke toko Reebok, setiap kali gue kesana, kayak seri sepatu ini tuh selalu ada gitu. Entah yang versi vintage seperti ini ataupun seri-seri yang lainnya, looks dari sepatu Reebok ini tuh kayak sering banget gitu gue temuin. Berasa ya kalau di film Naruto tuh kayak karakter Hinata lah, ada terus gitu. Karena sering ada, itu jarang kita omongin, tapi pasti pada setuju kalau sepatu ini tuh looksnya emang cakep banget. Dan biasanya ya model-model kayak gini nih, kalau misalnya udah nggak ada, itu baru jadi omongan orang-orang. Dan ngomongin masalah relevansi ya, sepatu ini tuh udah sempet nemenin gue di beberapa tahun ke belakang. Karena jujur aja, waktu pertama kali gue unboxing sepatu ini, ngelihat sepatunya, gue tuh jadi flashback kayak 10 tahun lalu lah. Dimana gue tuh kerja, gue ternyata inget pernah kerja pakai sepatu ini. Warnanya hitam, emang bukan kayak gini persis. Tapi itu jadi salah satu sepatu yang gue pakai secara daily, gue pakai buat beater juga, dan itu sepatu yang nemenin gue waktu kerja di cafe gitu guys. Banyak banget lah kejadian-kejadian yang gue pakai barengan sama sepatu Reebok Classic Leather ini. Dari yang dulunya gue ngebersihin toilet, gue nganterin makanan, gue bikin minuman kopi, terus gue ngobrol-ngobrol. Dan salah satu alasan kenapa dulu gue milih sepatu Reebok Classic Leather untuk nemenin gue kerja, itu ada beberapa pertimbangan sih. Yang pertama itu gue ya sebagai sneakerhead, dari dulu gue udah sneakerhead. Kerja di cafe, gue pingin punya sepatu yang tetap kelihatan keren. Jadi ada unsur vintage-nya, ala-ala sneakerhead, pilihan sepatu yang menurut gue paling masuk akal di zaman itu adalah sepatu ini. Karena dulu gue dapetnya dengan harga yang cukup affordable juga, ada diskonan, dan gue ngerasa sepatu itu tuh punya build quality yang bagus. Terus leather yang dipakai tuh juga oke, gampang dibersihin. Sepatunya juga yang penting awet, dan semisal habis kerja gue pengen pakai jalan-jalan, itu juga masih bisa banget. Makanya menurut gue sepatu ini tuh kayak berasa nggak jauh aja sih buat gue sendiri. Nilai nostalgianya itu dapat, dan kadang sebagai sneakerhead, esensi nostalgia atau cerita di balik sebuah sepatu yang gue punya personal, itu kadang jadi sesuatu yang memorable banget sih. Meskipun ya untuk tahun ini kenapa gue akhirnya kepikiran untuk punya sepatu ini lagi, itu beneran beda esensinya sama beberapa tahun ke belakang. Karena gue ngerasa ya untuk di tahun 2024 ini perilisan sepatu Reebok Classic Leather ini berasa makin relevan lagi buat gue. Ada masanya dimana gue itu suka berpakaian yang ala-ala streetwear banget. Gue pengen cerita sedikit kalian deh. Gue suka pakai outfit-outfit sebenarnya itu yang penting nyaman, tapi kadang nyaman di versi gue itu jatuhnya pakai outfit-outfit yang baggy gitulah guys. Tapi sekarang cewek gue itu lebih suka kalau gue pakai outfit-outfit yang rapi gitu. Nah, dia ngerti gue sneakerhead, tapi kadang kalau dia ngelihat sepatu-sepatu gue tuh yang kayak bulky, yang kayak sepatu basket klasik, seri-seri Jordan, seri-seri Reebok Iverson, dan lain sebagainya yang looksnya tuh kayak emang bulky 90s banget, itu biasanya disuruh ganti gue. Dan pernah kejadian ya, gue mau pergi untuk makan aja, itu suruh gonta-ganti outfit sampai 5 kali, akhirnya nggak jadi pergi. Ya, itu bikin gue lumayan kesel juga sih. Makanya sekarang di tahun 2024 ini gue mulai nyiapin amunisi-amunisi sepatu yang looksnya itu lebih rapi lah. Bisa dipakai sama outfit-outfit yang lebih casual aja gitu. Yang streetwear yang lebih agak rapian dikit gitu. Kalian ngerti lah pasti maksud gue. Karena kadang ya nggak bisa dipungkiri outfit-outfit yang rapi, misalnya outfit-outfit yang misalnya kemeja atau kadang yang lebih slim secara fittingnya, kalau dipakein sama sepatu-sepatu Jordan ataupun sepatu-sepatu basket klasik itu nggak terlalu masuk juga lah. Dan setelah nyobain sepatu Reebok Classic Leather ini, menurut gue sih esensi-esensi yang gue suka di sepatu ini yang udah gue temukan di beberapa tahun ke belakang itu masih dijaga banget. Yang pertama, sepatu ini dijual dengan harga Rp1.599.000. Reebok tuh berusaha untuk bikin sepatu ini build-nya seklasik mungkin,
Dan gue demen banget sama leather quality yang ditawarkan di sepatu ini. Leathernya ini soft, buttery banget, enak waktu dipakai. Secara feel-nya, terlepas gue juga perlu infoin ke kalian kalau ada beberapa versi di sepatu ini yang leathernya itu beda-beda, pemilihan materialnya beda-beda. Kemarin gue sempat lihat di toko, ada versi yang leathernya itu nggak terlalu soft kayak gini guys. Bahkan ya untuk sepatu ini, kalian bisa ngeliat sepatunya tuh menurut gue shape-nya bagus banget. Kalian boleh ngomongin gue freak atau apalah, tapi menurut gue ini salah satu detail yang gue percaya sih sebagai seorang reviewer sneaker, gue harus infoin ke kalian. Shape-nya tuh kayak bagus banget nih, ini loh. Kayak rapi, slim banget di area depan. Ini menambahkan, apa ya, feel-nya tuh jadi enak gitu di kaki. Nggak ada yang, apa ya, kadang-kadang tuh ada sepatu yang agak boxy di area depan, jadi kadang agak nukik gitu. Terus kadang ada yang build-nya agak ngotak, jadi kayak ada naik gitu, terus baru naik ke sini. Itu menurut gue sih shape-nya nggak terlalu oke. Untuk detailnya sendiri, selayaknya sepatu klasik, sepatu ini banyak banget paneling materialnya, leather-leather yang digunakan. Sekali lagi gue bilang, cakep banget kelihatan di sini, soft, dipegangnya tuh enak. Terus di sini kalian bisa lihat ada tulisan Reebok, benderanya juga ada. Di sini ada logonya Reebok lagi, di area tangnya tulisan Reebok. Ini by the way kayak material tangnya juga asik banget. Sama salah satu detail klasik yang ada di sepatu ini ada terry lining di bagian dalamnya, di bagian insole-nya juga sama. Jadi ini paling nggak sedikit menambahkan kenyamanan waktu kalian pakai sepatu ini, terlepas sepatunya klasik. Di bagian dalam di sini ada nylon material dengan tulisan Reebok juga nih. Ada kayak sedikit foamnya gitu ya, kalau kalian bisa lihat, tipis banget. Waktu ngeliat sepatu ini, yang menurut gue berasa agak aneh adalah ini nih, kayak ada stripe-nya di bagian bawah. Entah, kalau gue rasanya kayak gue lebih prefer kalau ini warnanya jadi full biru aja gitu sih. Cuma kalau kalian lihat bagian outsole-nya, menurut gue sih ini masih kelihatan cakep banget lah. Ininya oke, cuma dari visual sampingnya aja entah kenapa gue ngerasa agak aneh. Bagian bawahnya sih keren-keren aja. Kalau ngomongin masa kenyamanan, ini sih menurut gue jadi aspek yang paling standar di sepatu ini. Secara memang Reebok ya berusaha untuk bikin sepatu ini se-original mungkin, teknologinya juga dari tahun 83, jadi ya menurut gue wajar aja lah. Di bagian depannya itu berasa agak firm, dan menurut gue sih sepatu ini juga jadi sepatu yang butuh break in time. Semakin sering dipakai bakal lebih nyaman, tapi ya balik lagi, nggak bisa di-compare lah sama teknologi-teknologi sepatu yang udah ada di zaman sekarang-sekarang ini. Pasti kalah lah kalau kita ngomongin dari sisi teknologinya. Di sepatu ini kalian akan mendapatkan EVA wedge di bagian belakang sepatunya, dan dengan adanya build teknologi seperti ini yang emang udah kayak wajar gitu di tahun 83, kalian akan ngedapetin feel sepatu yang sedikit agak nukik ke depan. Itu jadi bagian yang sebenarnya gue kurang begitu suka di sepatu ini. Tapi balik lagi ya, waktu dulu gue pakai sebenarnya harusnya feel-nya sama, tapi gue nggak terlalu notice setelah sering gue pakai. Di sepatu ini pun juga sama sih. Kemarin gue udah pakai untuk jalan-jalan beberapa kali. Emang awalnya berasa agak aneh dan butuh adjustment, tapi setelah kalian pakai buat jalan-jalan, kalian udah mulai ngebiasain sama shape sepatu ini, menurut gue sih feel-nya udah nggak akan terlalu noticeable dan nggak berasa kayak ada sesuatu yang aneh aja. Ngelihat tren saat ini yang memang sepatu klasik itu lagi naik daun banget, dan teknologi yang ditawarkan juga rata-rata di tahun 80-an, 90-an. Menurut gue sih nggak ada masalah sama sekali sih dari build yang ditawarkan oleh sepatu ini. Secara kenyamanannya sih masih bisa untuk digunakan sebagai sepatu daily, dan menurut gue juga kebantu banget dari sisi kontur sepatu yang ditawarkan, dari sisi penggunaan materialnya, ini sangat menambahkan kenyamanan di sepatu Reebok Classic Leather ini guys. Dan buat kalian penasaran sama sizingnya, untuk Reebok Indonesia sendiri kayaknya agak susah buat gue nemuin setengah size. Jadi maksudnya tuh nggak ada size 9,5, 10,5, itu kayaknya agak susah gue nemuin size-size tersebut. Jadi di sepatu ini gue enak untuk turun setengah size. Yang biasanya gue pakai size 9,5 US, akhirnya gue pakai size 9.
Dan di sepatu ini menurut gue sih sizingnya asik-asik aja, aman-aman aja, feel-nya juga oke. Menurut gue bahkan untuk turun setengah size di sepatu ini jadi salah satu opsi yang memang pas aja gitu, memang cocok di gue. Dan buat kalian yang punya kaki narrow, kalian bisa turun setengah size atau kalian bisa beli true to size juga. Tapi buat kalian punya kaki lebar, gue saranin untuk cobain dulu di toko karena memang bentuk kaki tiap orang itu beda-beda juga guys. And that's about it guys, review untuk sepatu Reebok Classic Leather. Dari tahun 83 sampai 2024, menurut gue kalau emang sepatunya nggak bagus, ya ngapain diproduksi terus gitu ya. Ini udah terbukti lah melewati zaman dari tahun 83 sampai 24. Sepatu ini menurut gue ya sekali lagi masih relevan. Udah nemenin gue beberapa tahun, udah kayak melewati sesi hidup gue beberapa tahun, dan sampai sekarang gue tetap ngerasa ini jadi rilisan yang cakep aja dari Reebok guys. Pokoknya yang tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di Reebok Indonesia. Thank you so much pokoknya udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace. Mudah-mudahan pakai ini gue nggak disuruh gonta-ganti lagi nih.